Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam vlog saya bersama dengan CB150X. Kali ini saya pengen jalan-jalan ke arah Ciletuh bersama dengan teman-teman komunitas yang ada. Wih, lumayan banyak. Dari sini start dari 10 motor dan kita nanti menggunakan jalur yang biasa aja lewat Cikidang, guys. Jadi setelah ini saya akan bagikan bagaimana keseruan jalan-jalan bersama dengan CB150X dan komunitas. Oke, setelah berkumpul dari pom bensin yang ada di perempatan Cibinong City Mall, kita semua bergegas menuju ke tempat atau venue dilaksanakannya Silaturide 2023 CB150X yang diadakan oleh chapter Jakarta dan Bekasi nih guys sebenarnya. Oke, saya bergabung di dalam rombongan ini sebenarnya karena memang ditunjuk sebagai penasehat di CB150X Depok Raya. Jadi menemani mereka sekaligus menghapus rasa haus jalan-jalan saya menuju ke tempat-tempat yang eksotis. Nah, saya mau ngajak teman-teman pada kesempatan kali ini untuk menuju ke venue yang ada di Ciletuh. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Ciletuh itu posisinya ada di selatan Pulau Jawa Barat gitu ya, di Pulau Jawa tapi tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Jadi masih di Jawa Barat, di bawah Sukabumi sebenarnya dia. Jadi kami menempuh jalur yang cukup ramah. Kali ini lewat Cikidang gitu ya. Dan saat ini kami melalui Jalan Raya Bogor dulu. Jadi kita melalui Jalan Raya Bogor, Kota Bogor, kemudian nanti ke perempatan Ciawi itu. Nah ini di tol Bogor ya. Ya nanti di perempatan Ciawi kita menuju ke Sukabumi, bukan belok kiri yang mengarah ke puncak gitu ya. Jadi kami menggunakan jalur Sukabumi. Dan seperti informasi aja teman-teman, jadi Bogor ini saat ini jalurnya lagi ditutup-tutup ya saat kami lewati ini karena ada perbaikan jalan di jembatan yang dekat Istana Negara ya. Jadi cukup padat sebenarnya, cuma heran juga nih ternyata nggak terlalu padat-padat yang gimana banget ya, masih lewat lah, bisa jalan sampai 60 km per jam. Dan saat ini kami rombongan kurang lebih, tadi kita lupa ngitung ya berapa, kayaknya sekitar 10 orang. Sekitar 10 orang berangkat dengan perlengkapan masing-masing. Dan 2 teman kami dari Tangerang ikut dalam rombongan ini, yaitu Om Fani dan Om Fahmi. Fani dan Om Fahmi. Jadi Om Fahminya ada 2 di Depok dan teman kami dari Tangerang. But it's okay, gak ada masalah mau dari chapter mana, mau dari teman dari mana, yang penting passionnya sama, naik motor gitu ya. Gak boleh naik mobil. Ya seperti biasa, kami sudah mulai menghadapi drama macet di Sukabumi ini, berawal dari perempatan dari exit tol Ciawi gitu ya. Memang cukup merepotkan si jalur ini karena lihat sendiri ya, ketertiban daripada angkutannya dari sebelah kiri bisa kelihatan ya. Itu bisa 3 saf, 4 saf, udah seenak-enaknya aja udah. Ya mungkin ke depan harus banyak perbaikan karena ini kalau dibiarkan terus ya kita nggak nyaman ya gitu ya. Oke, mungkin teman-teman punya usul yang lain boleh ditaruh di kolom komentar. Oke, kita udah masuk ke Jalan Sukabumi nih. Jadi di Jalan Sukabumi ini awalnya kami seneng banget karena tidak terlalu macet, tapi kecurigaan kami mulai terlihat nih, kanan kirinya kok ada perbaikan jalan nih gitu ya. Dan ya kita tetap seneng ya. Nah setelah seneng ternyata ini jembatan ada yang terputus total dan tidak bisa dilewati oleh mobil guys. Jadi teman-teman kayaknya harus cari info deh kalau berangkatnya di bulan Juni-Juli ini, nggak tahu udah selesai atau belum, tapi saya rasa kayaknya masih belum karena kami berangkatnya akhir Mei masih seperti ini nih guys. Akhir Mei 2023 ya, bukan akhir Mei 2022 atau gimana, 2023, belum lama banget ini. Jadi cukup merepotkan ya kalau untuk bawa kendaraan bermotor roda 4 gitu, harus muter-muter jalurnya. Dan ya kalau motor untungnya masih bisa lewat, disediakan sebuah jembatan yang cukup lumayan menantang gitu ya. Nggak tahu deh kekuatannya berapa lama itu, sebulan bisa nggak itu.
Dan ya seperti yang teman-teman lihat masih belum macet nih, karena ternyata berimbas sampai akhirnya di beberapa titik sudah mulai ada kemacetan karena ya mulai rame. Dan kalau dalam keadaan normal di lokasi yang sekarang ini, waduh, teman-teman jangan tanya deh, macetnya gila banget, luar biasa banget, macet banget, deket-deket Lido gitu ya. Aduh, itu bukan jalur yang cukup menyenangkan sebenarnya dilewati saat di atas jam 7 gitu ya. Dan ya kami sendiri sudah ngegas tadi udah di atas jam 8 ya, jadi nyampe sini sekitar jam berapa nih, setengah 10 mungkin, itu jam 10 ini. Posisinya udah cukup terik dan macet, dan teman-teman bisa lihat di beberapa obstacle seperti misalnya pasar gitu atau perempatan. Nah ini teman-teman, di depannya soalnya ada jalur alternatif nih yang bisa menghubungkan ke jalur alternatif motong untuk jembatan yang putus tadi nih. Dan ya pasar, jadi ini luar biasa macet. Dan kalau di dalam keadaan normal teman-teman lebih parah, akan lebih parah. Jadi ya mungkin dari mulai perempatan Ciawi tadi sampai ke belokan ke Cikidang gitu ya, perkebunan sawit gitu ya, itu mungkin bisa 4 jam naik motor ya, 3 jam paling cepat mungkin. Naik mobil mungkin ya lebih dari itu ya, bisa 6 jam sampai 7 jam mungkin. Macet banget ya pokoknya. Jadi jalur ini sebenarnya ada jalur yang kalau bisa saya hindarin ini. Cuma ya gimana ya, karena memang kita juga udah siapin gitu. Dan gimana keseruan kita istirahat dulu nih. Apa kopak? Hah? Baca kopak. Ya, kan formin aja. Jadi obrolan orang umur 45 ke atas tuh sakit gula ya. Nah, kayaknya seru. Seru ya? Seru, asik orangnya. Semua asik, semua senang, semua ketawa. Oke, jadi kita sekarang lagi ngeres dulu di sekitaran Sukabumi. Ya karena memang banyak yang udah di atas usia 45. Jadi harus minum obat sama makan nasi. Ya, Episode ganteng-ganteng serigala kapan lagi mulai? saya udah bungkus deh ya, udah nggak ada ya. Udah bungkus. Soalnya kegantengannya udah di gua semua. Asik. Bertita dong, Tom. Manusia itu lucu, brother. Ayo bertitah lagi, Tom. Bertindak lagi, Iya. awas kalau mati lagi ya. Mati kayaknya sini. Jadi manusia itu lucu, brother. Kalau kita berbuat baik, itu nggak ada yang lupa. Maaf, nggak ada yang ingat. Tapi kalau kita berbuat salah, nggak akan ada yang lupa. Jadi kita harus bisa membawa diri dalam pergaulan. Oke? Salam brotherhood. Beh, rahasia ganteng di usia sampai sekarang tuh gimana, Beh? Ganti casing. Ganti casing. Casing harus sering diganti. Siap. Cang, coba madep belakang. Gini. Ya, tulisannya Repsol atau Repjol? Repsol atau Repjol? Oh, Repsol, siap. 93 Marquez nih ya. Marquez. Siap, mantap banget. Olinya mantap. Oke, setelah kita menunggu om-om tadi makan obat dan sudah makan nasi atau mungkin ngemil dan melemaskan otot-otot, kita prepare lagi nih untuk ngegas menuju ke venue. Jadi lama ya? Oh, tenang aja. Dalam perumus anak motor nggak ada lama, nggak ada bentar. Cuma sedikit insiden, Om Indra karena ninggiin rolling dipakai standar, jadi lumayan tinggi dan akhirnya jatuh ya. Nah, cuma nggak apa-apa sih. Dan kita bisa melanjutkan kembali perjalanan. Dan ini detik-detik atau menit-menit sebelum akhirnya kita semua belok ke perkebunan sawit ya. Nah ini dia, sorry GoPro saya tiba-tiba mati tadi dalam merekam beloknya. Jadi kita lanjutin dari sini aja ya guys. Jadi seperti yang teman-teman sudah sering lihat di footage teman-teman yang lain mungkin ya, ini melalui jalur Cikidang ini cukup asik ya. Aspalnya juga cukup relatif
mulus lah begitu, walaupun ya nanti adalah 1-2 bolong-bolong atau nggak rata, tapi totally cukup oke. Dan begini suasananya nih teman-teman, jadi kanan kiri sawit-sawitnya itu udah gede-gede ya pohonnya, dan kita semua jalan di tengah-tengahnya gitu kira-kira. Dan agak nggak saran kalau malam sendirian, karena mungkin faktor safety ya, karena banyak banget lokasi yang saya bilang tuh cilukba atau hidden gitu ya, hidden corner. Jadi banyak banget gundukan-gundukan di tikungan-tikungannya nih guys ya, karena memang mungkin kontur jalanannya atau kontur lokasinya tuh dibiarkan untuk tanah itu memang sedikit di atas daripada si aspalnya gitu ya, karena ini mungkin untuk melestarikan gitu ya, nggak diuruk-uruk lah gitu. Nah ini kayak gini nih maksud saya, jadi tanahnya berada di kanan kiri jalan persis gitu ya, tinggi, dan ini kalau di tikungan lumayan nggak kelihatan guys, dan nggak ada marka jalan nih alias gak ada garis yang memantulkan cahaya, atau mungkin ada putih-putihnya lagi itu ya, atau kuning lah, nggak ada loh. Jadi ya kalau malam pastikan aja lah proper dan pelan-pelan gitu ya mungkin, tapi saya sih tetap nggak rekomendasi gitu. Nah beberapa tahun lalu, kira-kira mungkin sekitar 2006-2007 gitu ya, saya sempat kesini sama teman-teman saya bersama tim Pulsar gitu ya. Kanan kirinya masih seperti yang sekarang kita lihat nih, kanan kiri nggak ada warung, tapi sekarang tuh warung, rumah, pemukiman, pangkalan, dan bahkan ada storage dari sawitnya tuh udah banyak yang mengisi kanan kiri jalanan gitu. Jadi ya nggak tahu deh ya, cukup kelihatannya jadi kayak rame betul, tapi berantakan aja dan kealamiannya berkurang. Mungkin gara-gara orang-orang kayak saya kali yang sering jalan kesini, jadi ekonominya meningkat juga gitu ya. Jadi kalau saya lihat tuh warung-warung banyak di kanan kiri, sekolahan gitu ya, banyak banget deh. Pokoknya jadi banyak orang yang mungkin hijrah ke sini gitu ya. Ya gimana ya, habis bagus banget sih, jadi mungkin gak dikunjungin juga ya. Ya cuman mungkin harus ada aturan baku kali ya, dari jalanan berapa meter gitu. Nah ini mungkin kalau yang kanan kiri ini kita lihat nih cukup oke nih, ada parkiran. Di beberapa tempat nggak ada, jadi langsung ketemu sama warungnya. Dan kita udah masuk ke ini turunan yang paling curam nih yang ada di sini. Ini udah mulai masuk ke Ciletuh ya. Kita udah mau deket-deket Ciletuh. Kita ada beberapa teman-teman dari Aprilia ya, ketemu di jalan guys. Jadi kalau saya pribadi, perjalanan kali ini yang perlu disiapkan adalah kesiapan motornya ya, karena terutama di sisi rem. Nah ini teman-teman kalau lihat ini sebenarnya aslinya nih, luar biasa curam ya ini. Mungkin kelihatan kali sedikit ya, ini curam banget loh guys. Dan berpotensi lah begitu, kira-kira berbahaya gitu, membahayakan gitu ya. Jadi pelan-pelan aja dan ukur kemampuan. Dan kembali lagi, ngeres sama bapak-bapak ini memang perlu banyak makan nasi dan makan obat. Ntar di depan gak lama dari sini kita semua memutuskan untuk rest kedua kali karena ada beberapa personil yang sudah mulai agak kelelahan. Gak apa-apa, kita berhenti dulu guys. Lowering apa? Proling enakan yang tinggi atau yang rendah? Jadi kalau buat tinggi 160 cm baiknya direndahin. Tapi ada dua opsi sih sebenarnya untuk cara merendahkan motor ya. Yang pertama, prolingnya itu kita putar dikit gitu ya. Kita putar atasnya di bawah jadi atas. Itu akan turun tuh. Cuman nanti mainnya dia nggak bagus. Suatu saat kita tikungan-tikungan itu, ban belakangnya ngebuang nanti. Terlalu bumpy itu bahaya, saya udah ngerasain itu. Nah kemudian akhirnya cara kedua adalah dengan cara pakai lowering kit. Ini lebih firm lagi, jadi shock belakangnya lebih rigid. Nah tinggal di depannya diturunin sekitar 2 cm, itu masih bisa shock depannya. Nah itu enak kalau untuk tinggi 160 cm kayak saya gitu. Gitu Om. So itu guys yang buat tingginya di bawah 170 ya. Yes. Siap, thank you banyak Om Indra. Wih, mantep banget. Kayak bawa terasi ya. Oke, ngeres lagi di daerah Cikidang atau di mana ini? Cikidang ini ya? Udah lewat Cikidang mah.
Simpenan. Kecamatan Simpenan. Bukan gue yang ngomong nih ya. Nih, Simpenan nih. Jadi ngeres lagi. Karena bapak-bapak yang tadi pada makan obat lagi. Ya, pada makan obat lagi. Jadi kita istirahat dulu guys. Baru habis ini makan. Ketum kita lagi enak ngelinting. Nggak tahu itu rokok bener apa enggak itu. Ada campurannya, doa. Iya, iyalah. Sama kayak itu. Kita acara apa sih nih? Halal bihalal ya? Silaturahim. Oh, silaturahim. Dari yang halal juga. Mau dihalalin? Mau dihalalin? Iya. Mungkin orangnya kalau nonton video ini udah cengar-cengir dia. Itu namanya Om Komar. Jadi beliau adalah X-Max tersesat. Jadi dulu sebelum pakai CB 150X sama kayak saya juga pakainya Matic, tapi Maticnya Big Matic gitu ya, pakai X-Max. Dan satu hari pernah diajak teman-teman kita juga Om Ambon ke salah satu daerah di Garut. Pulang dari sana nggak tahu kenapa kesambet apa saya juga nggak tahu. Beliau ganti motor guys, bukan ganti, nambah. Udah nggak pakai babi ibu, cash langsung beli. Motornya langsung ada 2 hari atau 3 hari setelah touring. Luar biasa banget ya. Nah itu gambaran sebenarnya bahwa motor ini sangat menggayat multi kalangan gitu. Jadi bukan karena motornya mungkin hanya karena murah atau mungkin motornya karena cc-nya bisa dipakai harian, bukan karena itu. Kalau saya pribadi motornya sendiri, teman-teman harus ngerasain deh. Ini motor enak banget loh guys. Enak banget. Cuman memang ya motor 150cc adanya di tenaga pasti yang kekurangannya ya. Tapi sisanya saya bisa bilang motor ini sangat proper dan enak. Nggak ada keluhan lagi ya, jadi sangat nyaman dibawa jauh, sangat enak dipakai buat di tempat yang lumayan banyak obstacle gitu ya, banyak yang hancur, apalagi kalau di jalan aspal begini. Ini motor sih melesat ya, bisa teman-teman lihat lah. Kita nggak kekurangan tenaga kok, asal mungkin pakai teknik yang benar. Dan ya mungkin kalau boncengan sih yang lebih PR. Tapi kalau sendiri sejauh saya pakai nggak ada masalah yang berarti ya. By the way, saya pakai ban dual purpose, tetap pakai ban dual purpose. Kenapa? Karena saya berpendapat gitu ya, motor ini akan terus berhadapan dengan 2 alam, aspal maupun jalan rusak atau tanah gitu ya. Tapi ya bukan yang off-road berat gitu ya. Off-road berat pernah ada, saya bikin juga vlognya, mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau ada yang siap-siap keluar duit jutaan boleh. Coba kalau nggak siap mendingan jangan, karena rumah kopling angus, spakbor patah, minimal lecet, kemudian ada beberapa dislokasi di kaki-kaki gitu ya. Saya sih nggak saranin lah kalau untuk yang off-road terlalu berat. Tapi kalau off-road yang ya masih tanah batu gitu ya, wah bisa dilibas banget sama motor ini, enak gitu ya. Dan kembali lagi, pemandangannya luar biasa banget Ciletuh. Dan akhirnya kita nyampe ke Puncak Dharma nih, gak lama lagi. Dan saya mutusin untuk rest dan kita makan lagi. Oke. Jadi gue kadang-kadang suka pengen penasaran sih sama teman-teman gue ini. Apa sih yang menjadikan mereka tuh pengen banget jalan-jalan? Sama nggak sama gue? Kalau gue kan motivasinya emang stress release, emang suka motor, nggak peduli motor apaan gue pakai, yang penting bisa jalan sama sehat ya, jangan berbet gitu kan. Nah kalau Ketum Jeffrey, Apa tuh? lu naik motor kenapa bisa sampai touring gitu? Touring. Yang pastinya dari gua kecil ya, bisa dibilang gua nggak punya teman. Hah? Iya. Bohong lu ganteng gini? Iya. Teman banyak gitu loh. Tapi mesra nggak ada ya? Pada masa perjalanannya ya gue sampai pada akhirnya dewasa gitu ya, berkeluarga sekarang. Belum juga gue punya teman. Paling dulu kalau di bidang sebelum gue tuh adalah, cuman umur jauh gitu. Jadi jatuhnya adik-adean. Nah, setelah gue berkeluarga ini dan udah punya pekerjaan juga, di situ gue coba nyari teman. Kebenaran memang udah ada cita-cita juga. One day gue kalau ada motor yang bisa lah gitu untuk jalan-jalan, gue pengen jalan-jalan ke kota, ke daerah-daerah orang gitu. Pada akhirnya gue cuma nggak dapat motor, tapi dapat saudara-saudara juga di komunitas. Jadi gue sangat menikmati yang namanya punya teman baru, punya teman banyak. Ya tujuannya itu biar silaturahmi juga.
dan gue bisa lihat-lihat ke daerah-daerah orang ada apa aja sih gitu loh. Mantap. Lu Dit? Kalau gua sama sih sama lu Om, stress liris abis kerja seminggu. Dan yang kedua gue punya apa ya namanya ya, 3 kalau keluar rumah itu, 1 cari pengalaman, 2 cari relasi atau teman, yang ketiga uang. Kalau di antara 3 itu pasti ada yang dapat salah satu, entah itu teman, entah itu pengalaman atau uang. Itu sih Om. Kurang lebih sama ya. Jadi emang motor tuh banyak banget nemuin kita dengan saudara-saudara baru yang kita nggak sangka juga sih. Motor gue pernah dicuciin orang nggak kenal. Terus pernah dibantuin dikasih duit nggak mau, malah gue diomel-omelin kalau sampai duitnya dikasih gitu kan. Jadi emang motor tuh luar biasa sih. Ya jaya terus lah buat teman-teman yang suka motoran. Sikat terus, pokoknya apapun motor kamu, gas. Yang penting safety, pakai helm, dan motornya sehat. Itu aja guys, bye. Ya, walaupun udah pernah kesini, tapi nggak pernah bosan ngeliatin ini ya. Puncak Dharma. Kali ini saya bareng sama teman-teman CB. Ini motor saya guys. Mantap banget guys. Dan setelah ngeres cukup lama di Puncak Dharma, mungkin ada kali 1,5 jam sholat, makan, tidur sedikit, dan bercengkrama ambil foto-foto juga. Kita akhirnya ngelanjutin perjalanan menuju ke tempat penginapan yang ada di gak jauh dari Ciletu Signage gitu ya. Dan perjalanan sendiri sangat sebentar ya. Nah kita udah tahu-tahu udah nyampe aja nih guys. Dan mungkin ini saya akhiri perjalanan saya dari Jakarta menuju Ciletu guys. Dan mungkin teman-teman yang pada mau ngegas, gas aja karena Ciletu itu benar-benar nggak jauh sebenarnya. Pelan-pelan aja kita 6 jam nyampe gitu guys. Kesan untuk acara ini Tom? Ya kesannya ya luar biasa sih ya, karena udah lama juga kita nggak silaturahmi seperti ini. Kehangatan juga cukup terjalin, solidaritas juga cukup terjalin. Mudah-mudahan segala kekurangan dari acara ini nanti di acara berikutnya bisa disempurnakan lagi ya. Oke, salam dari Depok Raya. Yes, begitu aja kata-kata penutup dari ketua umum saya. Dan saya mengakhiri vlog saya pada hari ini. Terima kasih sudah buat yang menonton semua sampai ke menit yang ke-20-an ini. Sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya dan terus riding, guys. Gimana tanggapannya? Ya luar biasa, terima kasih buat panitia yang sudah mengorbankan ya dedikasinya untuk ACBX 150 EDV Adventure Indonesia. Terus lagi diulang buat acara-acara seperti ini untuk menambah keakraban, silaturahmi, dan tentu makin kompak. Oke, CB 150X Depok Raya. Brotherhood no limit. Brotherhood no limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next vlog saya. Terima kasih guys dan keep safety dan terus jangan lupa bahagia. Bye. Don't fight the fire.